Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kiranya melampaui segala kalbu dan pikiran manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 ini terambil dari kitab Mazmur pasal 14 ayat 3. Demikianlah bunyinya. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur ini adalah sebuah bentuk mazmur hikmat yang menggambarkan keadaan moral yang sangat memprihatinkan, di mana manusia meninggalkan jalan Allah dan hidup di dalam kejahatan dan juga kebodohan spiritual. Mazmur pasal 14 ini dimulai dengan pernyataan yang kuat. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Itulah ayat yang pertama. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang menolak atau tidak percaya kepada keberadaan Allah, yang menolak akan kuasa Allah. Mereka hidup dalam kebodohan spiritual dan juga mereka hidup dengan kesombongan diri yang mengarahkan pada tindakan-tindakan yang jahat sebagai orang-orang fasik. Pemazmur melukiskan gambaran tentang keadaan moral yang hancur, di mana semua telah menyimpang, semuanya telah menjadi najis, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak ada yang berbuat baik. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa orang-orang telah meninggalkan jalan kebenaran, orang telah meninggalkan jalan hidup, dan mereka hidup di dalam dosa dengan kesewenang-wenangan mereka. Allah adalah hakim yang adil dan akan memberikan penilaiannya kepada mereka yang hidup dalam kejahatan dan kebodohan spiritual. Meskipun kondisi moral yang digambarkan dalam Mazmur ini sangat memprihatinkan, Mazmur ini juga menyatakan harapan kepada Allah sebagai penyelamat yang utuh. Dan bahkan akhir dari pemazmur mengungkapkan doa untuk keselamatan dan pemulihan bagi setiap umat, serta keyakinan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya dari penindasan dan kejahatan itu. Oleh karena itulah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ayat ini pemazmur menyampaikan tentang pandangannya, yaitu tentang kondisi manusia secara umum. Menyatakan bahwa semua orang telah menyimpang dari jalan Allah dan tidak ada lagi yang berbuat baik. Berikut adalah penjelasan tentang ayat ini yang telah menyimpang itu. Yang pertama, semua orang telah menyimpang. Ini menyiratkan bahwa tidak ada satu orang pun yang bebas dari dosa dan kesalahan. Setiap orang tanpa terkecuali telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, perilaku mereka adalah dikatakan semuanya telah menjadi tidak berguna. Ungkapan ini menunjukkan bahwa keadaan manusia tanpa Allah adalah sia-sia dan tidak memiliki makna yang sejati. Tanpa hubungan yang benar dengan Sang Pencipta, hidup manusia akan kehilangan tujuan, akan kehilangan arah di dalam kehidupannya menuju kepada kesejatian yang daripada Allah. Dan yang ketiga dapat kita lihat dalam kehidupan itu tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Itu dikatakan nats ini. Ini adalah pernyataan yang kuat tentang keadaan moral manusia. Meskipun ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan baik, tetapi dalam konteks spiritual yang lebih luas, tidak ada satupun yang mampu memenuhi standar kebaikan yang telah ditetapkan Allah secara sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, Bapak Ibu, pesan daripada firman ini dalam permenungan kita hari ini, kita diajak yang pertama untuk dalam satu pemahaman tentang kehidupan sebagai kondisi kehidupan manusia.
yang menegaskan bahwa secara alami manusia sering cenderung menjauh dari kehendak Allah dan bahkan terjerumus di dalam dosa. Untuk itulah marilah kita untuk selalu mengingat akan ketaatan kita kepada Allah dalam kondisi apapun, di segala kekurangan dan kelemahan kita. Kita datang kepada Tuhan, Dialah sumber kekuatan kita agar kita dapat memahami kuasa Allah yang terjadi melalui kehendak-Nya di dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan yang menjadi permenungan kita, manusia diingatkan tentang kesadaran akan kebutuhan akan keselamatan kita. Ayat ini membangkitkan manusia tentang kesadaran bagaimana kebutuhan, bagaimana keselamatan di dalam hidup kita. Meskipun manusia cenderung untuk melakukan dosa, melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi di luar daripada itu yang sangat luar biasa, Allah dalam kasih-Nya telah menyediakan jalan untuk menyelamatkan manusia, yaitu melalui Kristus Yesus yang disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah keselamatan yang abadi yang diberikan Allah. Kebutuhan kita yang sangat primer tentang keselamatan hanya di dalam Yesus. Ya, yang terakhir pesan firman ini yang menjadi permenungan bagi kita, perlunya pengakuan dan penyesalan dalam hidup kita. Mazmur pasal 14 ayat 3 ini mengingatkan kita bagi setiap orang percaya akan pentingnya mengakui dosa-dosa kita dan bahkan kita menyesal di hadapan Tuhan. Pesan ini menekankan bahwa tanpa pengakuan dan penyesalan yang tulus yang datangnya dari hati kita, kita tidak akan pernah bisa mengalami pemulihan dan transformasi yang Allah tawarkan di dalam hidup kita. Untuk itulah marilah kita untuk mengaku dan menyesal di hadapan Tuhan dalam segala perjalanan hidup kita, agar kita tidak masuk dalam bagian komunitas yang menyeleweng, yang bejat, yang tidak baik, tetapi kita dapat berjalan di jalan kehidupan dan kebenaran yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi ini yang telah menerangi hati dan pikiran kami. Engkau telah mengingatkan kami bahwasanya begitu banyaknya umat manusia yang telah menyeleweng, yang telah berbuat jahat, hidupnya yang bejat, yang tidak berbuat baik. Untuk itu Tuhan, agar kiranya di dalam perjalanan hidup kami ini, kami selalu Tuhan ingatkan, tidak menyimpang dalam setiap perjalanan hidup kami kepada kehidupan duniawi dan juga kejahatan. Tapi kami dapat hidup di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang bekerja di segala aktivitas mereka, dimanapun keberadaan daripada jemaat-Mu. Tuhan yang menjagai dan melindunginya. Jauhkan dari mara bahaya pencobaan. Berkati segala upaya dan pekerjaan kami. Bersama dengan anak-anak kami. Dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan. Agar mereka menjadi anak yang Tuhan berkati. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.